Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Ada. Kenapa? Sakit? Ya, mudah-mudahan teman kita yang sakit kita doakan agar cepat sembuh. Amin ya rabbal. Oke, materi yang paling baru ini adalah berpikir komputasional sebagai dasar coding atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial biasanya kalian taunya AI. AI tahu ya? Tahu. Biasa lihat di mana? TikTok. TikTok, terus YouTube. WhatsApp, terus ada yang udah tahu itu AI itu fungsinya untuk apa? Tahu. Oke, kita bahas sama-sama. Ini pendahuluan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, terstruktur, dan sistematis untuk memecahkan masalah. Salah satunya menjadi dasar membuat program komputer dan memahami kecerdasan buatan atau AI. Berarti di sini cara berpikir komputasional adalah cara berpikir yang logis secara logika, ya. Baru lanjut, nanti ada contohnya. Nah, itu dibagi menjadi 4 pilar. Yang pertama, pilar 1 dekomposisi, yaitu proses memecahkan suatu masalah besar atau kompleks menjadi bagian yang lebih kecil, sederhana, dan mudah dikelola sehingga setiap bagian dapat dianalisis, diselesaikan secara terfokus. Contoh, 100 kalau dibagi 5 ngitungnya susah nggak? Enggak. Kebanyakan kan? Tapi kalau 100 dibagi 20 Susah. jadi ini 5. Nah, 5 nanti dibagi 5 jadi 1. Jadi masalah yang besar, contohnya itu masalah yang besar bisa menjadi kecil, bisa diperkecil sama kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya, ya. Yang kedua ini memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang diatur. Contoh kayak KPK yang 25 akar dibagi 5 jadi 5 dibagi 5 jadi 1. Jadi masalah yang besar itu jangan diperbesar tapi diperkecil. Jadi nanti kita mengamati dekomposisi atau mengamati masalah itu menjadi lebih mudah. Karena sesuatu yang besar diperkecil, sesuatu yang kecil dianggap tidak ada. Jadi permasalahannya jadi lebih mudah diselesaikan. Yang ketiga, contoh membuat mie instan nih. Contoh membuat mie instan. Ada yang pernah buat mie instan? Oke, coba jelaskan cara buat mie instan di mana? Di situ aja nggak apa-apa. Yang lain? Coba. Partner, Pak. Nggak pernah bikin mie instan sendiri? Pernah. Kalau buat caranya gimana Pak Guru tanya? Masukkan air. Nah, terus? Tempatnya dikeluarin. Nah, jadi gini Pak Guru terangin ya. Nih, Pak Guru terangin sebentar. Kalau kita mau bikin mie instan, pertama ambil mie instannya kan, diambil, panaskan air, mie instannya dibuka. Mie instannya kalau sudah mendidih, mie instannya dimasukkan, kita buka bumbunya masuk ke mangkok, sudah matang minyak, kita taruh minyak di mangkok. Berarti itu apa? Cara atau step by step cara membuat mie instan. Sama dengan halnya kecerdasan artifisial itu dibuat caranya berstep-step, dari ini ke ini ke ini ke ini ke ini, akhirnya jadi semua kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu bisa dibuat dengan cara step by step. Jadi seperti membuat mie instan itu contoh gampangnya. Oke, lanjut.
Nah, pilar yang kedua ini pengenalan pola, mencari kesamaan dan perbedaan dalam berbagai masalah. Contoh, resep kue bolu sama kue brownies memiliki bahan yang mirip. Ada yang mirip lagi nggak? Gado-gado sama ketoprak mirip nggak? Mirip. Sama-sama bumbu kacang, sama-sama ada kerupuknya, sama-sama dari lontong. Bedanya apa? Isinya. Kalau isinya ketoprak itu tahu sama tauge, kalau isi sama bihun, kalau isinya gado-gado sayuran, tempe, tahu. Itu berarti kita memilah mana yang dianggap kesamaan, mana yang dianggap perbedaan. Itu pilar pengenalan pola. Ya. Lanjut. Pilar yang ketiga, abstraksi. Itu mengambil inti masalah, mengabaikan detail yang tidak perlu. Nah, contoh, peta sekolah cukup menampilkan ruang utama seperti kelas, kantor, dan kantin. Maksud nggak? Ini memperjelas apa ya? Mengabaikan detail yang kecil. Contoh, kalau kamu bikin dana sekolah, itu nggak usah ditulis tempat parkirnya Pak Eno ditulis, tempat parkirnya Pak Gova tulis, tempat parkirnya Busol tulis, nggak usah. WC-nya ditulis sebelah sini, di belakang kelas berapa, bawah 1, 2, belakangnya ada space kosong ditulis, nggak usah. Berarti ini mengabaikan detail-detail kecil. Yang penting intinya apa? Sekolahannya berarti ada ruang KS, ruang guru, kelas, kantin, perpus, selesai. Paham ya? Jadi mengabaikan detail-detail yang kecil, tapi fokus pada yang besar. Pilar keempat itu algoritma. Yang pertama, urutan langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Salah satunya tadi yang bikin mie instan, itu kan masalahnya kalau kita nggak bisa kan bikinnya semrawut, belum mendidih ditaruh, akhirnya melar. Mie goreng, tulisannya mie goreng, tapi karena nggak tahu bikinnya, pakai mie terus digoreng. Ya kan? Salah kan? Nah ini perlu belajar langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan. Kalau mie goreng itu kan direbus juga, ya kan? Hanya bumbunya yang namanya bumbu goreng, bukan mie goreng ambil minyak lalu digoreng. Ya kan, aneh kan? Nah makanya belajar seperti ini algoritma, tujuannya langkah-langkah menyelesaikan masalah. Nah contoh, mencuci piring, ambil piring, bilas, gosokin sabun, bilas, keringkan, itu sama kayak membuat mie instan. Tapi kamu gini dulu, keringkan dulu, baru dicuci, baru ambil piring, salah kan? Harus urut kan? Kalau kamu mau makan gimana? Kenyang dulu, apa ambil piring dulu, nasi, lauk, makan, baru kenyang. Iya kan? Harus urut kan? Ambil piring, nasi, lauk, minum, makan, kenyang. Gak mungkin kenyang dulu, baru ambil piring, baru makan. Gak mungkin kan? Nah itu harus urut. Sama saja sistem yang ada di coding atau di AI, kecerdasan artifisial. Lanjut. Nih, hubungan coding dan AI. Coding adalah komputer bekerja mengikuti algoritma yang kita buat. Berarti komputer itu bekerja atas suruhan kita. Misalkan kita pengen nulis A, nulis B, ya komputer nurut. Kalau kamu mau menulis saya lagi ngapain, ya itu juga sesuai. Gak mungkin aku gak suka kamu, gak mungkin kan. Kalau kita nulis aku sayang kamu, ya tetap munculnya itu. Kalau AI, kecerdasan buatan menganalisis data dan mengikuti logika yang kita rancang. Berarti semuanya kecerdasan yang dibuat itu akan mengikuti logika yang dirancang. Selanjutnya, nih, Kak Guru ada contoh nih, kegiatan unclick tanpa komputer. Ada yang mau minta contoh? Satu anak aja maju ke depan. Ayo siapa? Ayo maju, gak apa-apa. Satu aja, Mbak, sini Mbak. Gak apa-apa. Sebentar tok.
samping sebentar. Ayo sebentar. Cuma sebentar. Tahu labirin nggak? Nanti ikutin Pak Guru ya, Mbak. Hadap sana. Nah, ikuti instruksi Pak Guru ya. Maju ke depan 2 langkah. Ya. Geser ke kiri 2 langkah. Geser ke kanan 1 langkah. Ya, ambil bukunya. Maju ke depan, ambil bukunya. Mundur ke belakang, geser 1 langkah ke kanan. Mundur 2 langkah ke belakang. Nah, oke. Terima kasih. Boleh duduk. Nah, ini salah satu langkah. Kenapa Pak Guru mencontohkan itu? Karena komputer dibuat atau kecerdasan artifisial dibuat itu berdasarkan instruksi dari kita. Tadi Mbak siapa? Mbak Andin itu mengikuti instruksi dari Pak Eno. Karena Mbak Andin itu seakan-akan kayak sistem yang dikendalikan Pak Eno untuk ambil barang ke kanan, ke depan, maju ke belakang. Akhirnya yang Pak Guru inginkan bisa dapat di Pak Guru. Paham sampai sini? Nah, ini kegiatan yang menggunakan komputer. Contoh membuat mainan. Aku Eno bisa membuat permainan. Kita lihat sama-sama. Check it out. Sebentar, jangan berisik sebentar. Lagi proses. Internetnya bisa. Nah, kelihatan nggak Angry Bird-nya? Nah, kita sama-sama. Itu kalau mau mencapai yang Angry Bird yang jahat, caranya gimana? Maju ke depan, ya kan? Maju ke depan, terus belok kiri, terus maju lagi ke depan, maju lagi ke depan, belok belok kanan. Terus gimana Pak? Coba kita lihat sama-sama. Jalan nggak? Salah. Ulangi. Maju. Terus kanan. Coba. Ya, lihat. 1, 2, 3. Maju. Belok kiri, maju, belok kanan. Oh, kurang maju lagi. Oke. Siap. Siap. Bismillah. Nih, set. Tuh, benar kan? Oke. Benar kan? Kok bisa gitu sih Pak? Iya, itu sistem yang dibuat manusia. Ini contohnya permainan yang tadi. Sama nggak kayak Pak Eno nyuruh Andin? Cuma bedanya yang di Pak Eno jelaskan itu lewat komputer, kalau Mbak Andin itu yang manual. Nah, ini refleksi. Kalian itu harus mampu berpikir sistematis. Sistematis itu yang tadi, bukan nyebut kayak komputer, bukan seperti itu. Sistematis itu kalau kamu melakukan sesuatu itu harus sesuai. Aku mau belajar sistematis. Jadi bangun tidur aku harus mandi, habis mandi makan, aku berangkat sekolah, setelah di sekolah selesai aku pulang, nanti ngaji, setelah ngaji pulang bisa tidur pulang, nanti belajar, nanti sholat, tidur lagi, sekolah lagi. Ya, paham ya? Memahami pentingnya langkah yang tepat, langkahnya harus tepat. Dalam hal apapun itu harus tepat dan siap belajar coding dan logika komputer. Ini sementara Pak Guru menerangkan sampai sini, kedepannya akan lebih mendalam lagi dan banyak permainan yang luar biasa. Nanti ada
apa namanya, undian. Kalau misalkan kalian kayak tadi nggak mau maju, Pak Guru akan bikin lingkaran bola yang muter yang isinya nama kalian, nanti dipilih secara sistem, yang muncul namanya siapa itu yang maju. Lebih menyenangkan bukan? Oke, semangat dong, lebih menyenangkan nggak hari ini pembelajarannya? Oke, kalau gitu Pak Guru akhiri, sampai ketemu di gelombang dan acara yang sama dalam pembelajaran coding. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.